Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan kami boleh menikmati berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan di pagi ini biarlah kiranya firman Tuhan menaungi kehidupan kami. Bimbing kami sepanjang hari dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, 2 Timotius 2 ayat yang ke-11. 2 Timotius pasal kedua ayat yang ke-11, demikian isinya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Sekali lagi, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Bapak Ibu saudara kasih yang kasih Tuhan, siapakah kita yang mau hidup dalam kesusahan? Tidak ada pastinya. Tapi kalau kita telisik ke dalam kehidupan kita masing-masing, kita akan temui bahwa sekalipun kita tidak mau ada kesusahan, tapi bukankah kesusahan itu datang sendiri seperti tamu tidak diundang? Artinya, dalam hidup kita sangat melekat kepada kita suka dan duka, senang dan tawa, dan juga duka dan air mata, sakit, sehat. Semua itu seperti bersahut-sahutan, berganti-gantian datang kepada kita. Nah, tapi bagaimana jikalau dalam kehidupan beriman, saya ingin beriman kepada Tuhan, saya ingin hidup digerakkan oleh iman. Begitu banyak pergumulan dalam hidup ini. Bagaimana saya akan hidup? Apakah saya akan kalah dengan dunia ini? Firman Tuhan mau mengingatkan kita banyak hal. Terlebih lagi, ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius, anaknya kekasih di dalam Kristus. Kebetulan Timotius adalah orang yang masih relatif muda, tapi dipercayakan untuk menjadi memimpin jemaat di Efesus. Dan Paulus menuliskan surat ini di tengah penderitaannya. Dia di dalam penjara. Di dalam penjara dituduh sebagai penjahat atau kriminal. Kemungkinan besar dianggap sebagai pemimpin gerombolan yang membakar kota Roma. Dan itu adalah tuduhan serius karena kekristenan diancam saat itu. Di tengah penderitaannya, di hari yang semakin di pengadilan yang tidak tentu, bahkan di tengah musim dingin yang mulai menghampiri kehidupan Paulus di dalam penjara, dia meminta supaya Timotius segera datang dan membawa jubah yang tebal. Dan Bapak Ibu Saudara, poinnya seperti ini. Dalam kesusahannya Paulus tetap memberitakan Injil. Dalam kesusahannya Paulus mengirim surat kepada Timotius untuk meneguhkan hati Timotius untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, apa yang menjadi semangat pelayanan seperti ini? Dan mungkin ini yang kita butuhkan sebagai orang percaya di tengah zaman ini. Supaya kita jangan kehilangan semangat untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan di tengah banyak pergumulan kita. Apa itu? Ternyata intinya, semangat kebangkitan Kristus. Kristus yang bangkit itulah menjadi inti dari semangat seorang Paulus. Dan itu juga yang harus menjadi inti semangat dari pelayanan. Kebangkitan Kristus, di mana yang seharusnya busuk tapi hidup. Di mana yang seharusnya tenggelam dalam kesedihan, tapi menjadi bersuka cita karena kebangkitan. Yang fana menjadi yang baka. Kebangkitan Kristus adalah inti dari transformasi atau perubahan kehidupan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Paulus mengingatkan Timotius sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya yang dipercayakan dalam pelayanan pekabaran Injil, supaya tidak pernah melupakan, jika kita mati dengan Dia, kita pun hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Dan jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nasihat Paulus ini sangat penting bagi Timotius dalam tugas pelayanannya. Dan bagi kita juga, Amanginang, saudara yang kasih Tuhan, supaya kita tetap bertahan di dalam tengah pergumulan kita. Dan kalau kita baca ayat sebelumnya, di ayat 4 sampai ayat 6, kita akan temukan Paulus mengumpamakan
perjuangan hidup orang beriman itu supaya hidup bersama Kristus, mati dengan Dia, dan hidup dengan Dia. Ini dia. Seperti seorang prajurit yang sedang berjuang. Tentu dia tidak mau dipusingkan dengan hal-hal soal penghidupannya. Supaya apa? Supaya dia berkenan kepada komandannya, supaya dia taat perintahnya, supaya paham betul dan tidak gagal paham, dan mampu melakukan. Ini yang kita butuhkan. Seperti prajurit yang berjuang. Kita perlu tidak dipusingkan dengan banyak hal, tetapi fokus kepada perintah Tuhan. Dan yang kedua, seperti olahragawan yang dapat memperoleh mahkotanya sebagai juara hanya apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Olahragawan bukan hanya sekedar berlatih supaya dia tangkas dan cergas. Bukan cuma itu, tapi dia juga harus tahu aturan mainnya supaya sportif, jujur, dan mencapai juara dengan adil dan fair. Artinya bukan sekedar kekuatan, tetapi paham juga, tahu. Dan seperti seorang petani, di ayat 6-nya dikatakan seperti petani yang bekerja keras. Petani tentunya harus memperhatikan apa yang mendukung tanaman yang ditanamnya. Seorang percaya harus memperhatikan apa yang dibutuhkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti seorang petani yang harus memperhatikan musim apakah. Seperti petani memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh tanaman, airnya kah, bahkan pupuknya. Demikian juga orang percaya. 3 hal tadi. Kita harus memilih lebih taat kepada Tuhan. Kita harus mau memahami kehendak Tuhan. Dan kita mau bekerja keras dalam segala keadaan. Sekalipun musim berganti. Tetapi seperti petani, kita tahu apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Kita harus tetap hidup melekat dalam Kristus. Supaya kita mampu melakukan itu, kita hidup dengan Dia, dan kita rela juga mati dengan Dia. Jangan pernah lupa memelihara hubungan dengan Tuhan. Caranya adalah dengan doa. Dan dengan bimbingan firman-Nya, dan juga dengan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pergumulan apapun boleh datang. Kesusahan apapun boleh mampir dalam kehidupan kita. Tapi kita akan menang dalam semua pergumulan. Karena kita tahu Tuhan hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Biarlah kehidupan kami diterangi oleh firman Tuhan dan kami hidup di dalam Kristus. Hidup kami adalah milik Kristus. Dan biarlah kehidupan kami, semua yang kami lakukan juga boleh menyatakan kemuliaan Kristus. Hidup dan mati kami dalam milik Kristus. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati kehidupan kami. Kami percayakan hidup kami dalam pemeliharaan, dalam penyertaan, dan dalam penyediaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.